Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdullah Basalama. Hari ini teman-teman spesial ya, seperti biasa aku mau nge-review salah satu rumah ya yang udah lengkap full furnish. Ini rumah kedua dari rumah Kak Novia Carolina. Yang pertama waktu itu di Sukun ya, dia satu lantai, ini dua lantai. Seperti biasa aku sangat antusias ya teman-teman untuk nge-review rumahnya ini, karena rumahnya benar-benar sangat-sangat menarik. Kita bahas satu persatu untuk tampilannya kayak gimana, luasannya dan spesifikasinya rumahnya kita bahas. Dan tampilannya mau tahu kayak gimana, ini tampilannya. Oke teman-teman, kali ini aku udah ada di depan rumahnya ya. Kita bahas satu persatu spesifikasinya. Untuk luas bangunannya kurang lebih sekitar 130-an teman-teman. Luas tanahnya dia 66 meter persegi. Lebarnya dia 6, memanjangnya dia 11. Untuk denahnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi di lantai 1 teman-teman udah ada area ruang tamu di depan sedikit, ruang keluarga ya, living roomnya, kamar tidur, area dapur, kamar mandi, sama ada sedikit kolam ya. Di lantai 2-nya dia udah ada dua kamar tidur ya, kamar tidur utamanya yang satu menghadap ke balkon, sama sih dua-duanya juga menghadap ke area balkon teman-teman. Terus ada ruang jemuran di area belakang, sama bisa dipakai satu lagi untuk kamar pembantu ya, bisa ada tambahan kamar pembantu teman-teman. Kita bahas untuk atapnya ya. Atapnya dia semuanya rangkanya pakai galvalum teman-teman, tapi di area carport ini dan balkon ini dia penutup atapnya dia pakai PVC teman-teman. Rumah utamanya, rumah induknya di belakang dia gentengnya pakai cor. Terus di area belakang pas area jemurannya dia pakai spandek. Jadi ya atapnya menurut aku sesuai ya, sesuai kayak sama fungsinya sendiri-sendiri teman-teman. Itu tadi untuk spesifikasi atapnya. Selanjutnya kita bahas fasadnya ya, fasadnya satu persatu. Nah, kalau dilihat dari fasadnya di lantai 1 emang dia lebih ketutup ya teman-teman. Di lantai 1 emang kayak lebih ketutup, tapi bedanya sama yang sebelumnya rumahnya nggak ada jendela sama sekali. Kalau ini ada jendela nih. Nah, ini di sampingnya tanaman ini jendela teman-teman. Jadi cahaya itu masih ada ya di lantai 1. Terus memang lebih tinggi daripada rumah sebelumnya. Jadi plafonnya ini lebih tinggi. Ada permainan batu alamnya, juga ada lampunya. Untuk pagarnya dia pakai wood plank ya teman-teman. Ini pakai wood plank, terus ada stainless steelnya teman-teman. Di lantai 2 dia lebih banyak kacanya, sehingga cahaya di lantai 2 itu ruang tengah ya, terutama koridornya itu terang banget. Padahal manjang, tapi sampai belakang, sampai area jemuran itu terang banget teman-teman. Mungkin itu untuk fasadnya teman-teman. Coba kita masuk ke dalam aja, gimana tampilan dalamnya, yuk. Oke teman-teman, kita masuk ya ke dalam ya. Nah, kita buka, kita masuk ke dalam. Nah ini untuk area carportnya teman-teman, ini kurang lebih hampir 2,5 ya, 2,5 sampai 3 meter. Memanjangnya dia 5 meter, cukup lah satu mobil. Terus ada AC outdoor dan juga jendela ya dari kamar tidur. Jadi kamar tidurnya masih dapat cahaya alami ya, kalau dibuka ya terang. Walaupun nggak dibuka pun ketutup, karena atasnya kan nggak sampai tinggi-tinggi banget ya pagarnya. Jadi cahaya itu masih bisa masuk lah teman-teman. Ini dia plafonnya dia pakai mainan upselling ya, SPC ya, materialnya dia kayak SPC gitu sih teman-teman. Ini untuk area carportnya. Coba kita masuk ke dalam ya teman-teman. Nah, masuk ke dalam. Ini untuk bisa dibilang kayak ruang tamu sedikit ya. Jadi nggak langsung masuk ke rumah ya. Kadang-kadang kan ada tamu yang ya tamu ada yang private, ada yang nggak begitu juga, yang nggak begitu penting juga bisa di luar ya, duduk-duduk di luar ini. Nah, ini kaca yang aku bilang dari tampak depan tadi teman-teman. Jadi kalau dari luar memang kayak gelap, tapi begitu masuk dia terang teman-teman. Jadi ruangan ini ruangan tamu ini cahaya alaminya dapat. Ini kurang lebih ukurannya 1,5 kali 3,5, jadi cukup lebar ya. Token listriknya
di depan teman-teman. Kita masuk ke dalam ya, kita masuk ke dalam teman-teman. Nah, dia untuk pintunya udah pakai smart door lock juga, dia bukaan gini teman-teman. Nah, ini untuk area living roomnya ya, ruang keluarganya. Sofanya udah ya gede ya, bahkan kita bisa duduk di sini, udah bisa selonjoran nih teman-teman. Sofanya teman-teman bisa. Nah, ini untuk ukuran lebarnya kurang lebih 3,5 ya. Pemanjangnya kita ngomongin sampai tangga ini teman-teman. Ini sampai tangga ini 6,5 ya. Nah, ini jadi lebarnya 3,5, ini sampai sini tuh 6,5. Jadi panjang banget. Kalau dari luar ya, kita begitu masuk kelihatan panjang banget ini rumah itu loh. Kesannya panjang banget. Padahal cuma 11 meter teman-teman. Dari depan sampai belakang tuh 11 meter, tapi kesannya kayak memanjang banget teman-teman. Nah, untuk ruang tengah ya seperti biasa ini ada Conwood ya, mainan Conwood semua full sampai atas. Terus ada cermin juga. Di backdropnya TV ini dia rangkanya kayak multiplex, terus di finish HPL ya. Ini motifnya hampir sama kayak granit yang ada di dapur teman-teman. Nah, ini permainan Conwood semua ini teman-teman, full semua. Jadi nggak ada kelihatan catnya sama sekali teman-teman, pakai Conwoodan semua. Plafonnya kurang lebih tingginya hampir 3 meter, terus ada mainan upselling dan drop sellingnya juga. Ada lampu utama, ini kayak lampu model-model kristal gitu sih teman-teman. Nih, jadi cantik juga sih. Nah, ini untuk ruang keluarganya ya. Terus di bawah tangga juga masih dia sediain lagi kayak tanaman hias gitu. Jadi masih ada spare juga. Ini mungkin nggak tahu nanti bisa dipakai untuk ruangan apa, bisa digunain lah. Terus ada rak-rak juga ya, bisa dipakai tanaman hias atau buku, tempat buku atau apa. Lanjut lagi teman-teman, kita mulai ke kamar tidur dulu ya. Ini kamar tidur yang di lantai 1 teman-teman. Nah, ini untuk kamar tidurnya di lantai 1, ukurannya kurang lebih teman-teman ini 2,5 kali 3 teman-teman. Jadi lebarnya 2,5, memanjangnya dia 3 meter. Ada juga permainan Conwoodnya, ada backdropnya juga lengkap ya. Ini pakai vinyl semua. Terus ada TV-nya juga, AC-nya udah dilengkapin, outdoor-nya tadi yang ngarah ke carport teman-teman. Ini untuk kamar tidurnya ya teman-teman. Nah, ya mewah ya, style-stylenya Mbak Novia banget ini. Lanjut lagi ke belakang ya. Nah, ini area dapurnya teman-teman. Area dapurnya kurang lebih ini lebarnya 2,5. Kalau memanjangnya, kalau sampai sini tadi kan 3,5 ya, jadi mungkin lebih ya lah ya, mungkin sekitar 4 meter ya untuk area dapurnya. Ruang makan dan juga dapur jadi satu teman-teman. Yuk kita ke belakang. Nah, ini dapurnya lengkap ya, udah dilengkapi kitchen set semua lengkap. Ada kompornya juga kompor tanam, ada blowernya, jadi kalau masak baunya pun keluar teman-teman. Untuk gasnya di mana? Nah, ini pas di bawahnya ini teman-teman. Ini area gasnya di bawahnya. Nah, mungkin ada yang tanya-tanya nih, kalau naruh kayak rak piring di mana ya? Jadi di kitchen setnya ini udah disediain teman-teman. Nah, ini untuk tempat rak piring tuh di sini. Jadi habis cuci taruh di sini teman-teman. Jadi nggak taruh di pas di lantainya. Jadi kering udah kering nanti ditaruh di atas. Nah, ini rak-raknya itu udah kebentuk teman-teman. Nah, ini rak-rak piringnya udah kebentuk semua, udah disiapin. Jadi nggak perlu kayak rak tambahan sih kalau aku ngomong. Untuk kayak dudukan cornya ini dia pakai granit ya, 60-60, warnanya putih. Motifnya hampir sama kayak backdropnya yang belakangnya TV itu teman-teman. Nah, ini untuk meja makannya teman-teman ya. Menurut aku sih sebenarnya kalau dari segi ukuran rumah ya, apalagi kamarnya 4, emang meja makannya emang kekecilan ya. Kalau makan bersama menurut aku ini mejanya masih kurang besar, tapi kalau sendiri-sendiri emang udah cukup teman-teman. Terus ini kesannya juga kayak menyatu ya, nyambung sama dapurnya. Nah, kalau kita pas makan ya, pas makan itu bisa kelihatan tuh ikan sama suara percikan ya. Jadi enak ya kalau makan terus sambil ngeliatin ikan,
sambil dengerin suara percikan air, itu enak teman-teman. Ada tanaman-tanaman hiasnya juga. Tapi sampingnya ini kamar mandi. Kalau kamar mandi tutup aja ya. Nah ini untuk dapurnya menurut aku lengkap ya, mewah. Kitchen setnya full lengkap. Ini penasaran aku sama kolam ikannya teman-teman. Nah ini kolam ikannya teman-teman, bisa lihat. Nah atapnya itu juga udah bisa kayak otomatis itu, bisa dibuka, dikontrol dari remote teman-teman, dibuka, ditutup. Dindingnya pakai tanaman hias semua, kiri kanannya dia pakai batu alam. Kamar ini kamar mandi di lantai 1 teman-teman, lengkap ya, udah ada blowernya, kurang lebih ukurannya ini 1,5 kali 1,2. Ada kaca tempernya juga, shower, water heater, kaca sama wastafel, udah lengkap lah kamar mandinya teman-teman. Nah untuk keseluruhan di lantai 1 kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita naik ke lantai 2 teman-teman, kita naik ke lantai 2. Sebelum naik teman-teman, aku bahas untuk tangganya ya. Tangganya ini lebarnya 75 cm, terus ada lampu yang pakai sensor. Jadi lampunya ini nggak hidup terus teman-teman. Jadi kalau pas malam, lampu utamanya ini nggak perlu nyala. Jadi mungkin lampu yang area tangga ini aja sensornya yang dinyalain. Nah kalau nggak ada orang lewat dia mati. Ya karena dia kan pakai sensor. Kalau ada orang lewat dia nyala teman-teman, karena dia pakai sensor. Yuk, railingnya dia pakai stainless steel dan kaca temper ya. Ini temper teman-teman, kurang lebih sih tebalnya hampir 5-8 mili ini teman-teman. Ini nggak main-main ya Mbak Novia ini. Lanjut lagi ke atas ya. Nah ini ada permainan kisi-kisi ya di sebelahnya tangga ini kayu, dia pakai kayu sengon di finish furnish teman-teman. Oke, kita lanjut lagi naik ke atas teman-teman. Oke, naik lagi ke atas. Oke, ini aku udah di lantai 2 teman-teman ya. Ini menarik ya teman-teman. Ini depannya kaca, terus ini kayak ada gantungan tanaman-tanaman hias sama lampu teman-teman. Kalau dari bawah ya, kalau dari bawah lantai dasar itu sampai ke plafon di lantai 2 ini hampir 7 meter teman-teman, jadi tinggi. Tapi floor to floor lantainya dari lantai 1 ke lantai 2 kurang lebih 4 meter teman-teman. Untuk ini koridornya teman, ada kaca juga. Kaca ini yang aku suka teman-teman, bisa selfie ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari sini tampak itu kelihatan kayak tanaman-tanaman gantungnya itu kelihatannya. Kalau dilihat tuh, nah cakep bener ya. Jadi kalau bisa selfie nih dari sini, bisa selfie teman-teman. Bagus juga dikasih kaca ini teman-teman. Untuk koridornya ini teman-teman, koridor di lantai 2-nya ini lebarnya 1,20 meter ya. Kiri kanannya ini lagi-lagi pakai conwood ya. Ya ini ada pakai dinding sih, pakai cat teman-teman. Terus kita mau bahas ke kamar tidur ya. Kamar tidur anak dulu deh, kita bahas ke kamar tidur anak. Nah ini untuk kamar tidur anak di lantai 2 teman-teman, ukurannya 2 meter kali 2 meter. Udah dilengkapi sama meja belajarnya, rak-rak buku bisa dipakai di sini, terus ada lemarinya juga. Terus dindingnya ini juga ada pakai wall foamnya juga teman-teman. Nah ini pakai wall foam, ada lampu sorotnya juga, udah dilengkapi AC juga. Untuk catnya dia pakai warna kuning teman-teman, lebih ke kuning semua sih, ngikutin ya, spraynya juga kuning teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya. Aku mau bahas ini lantainya, terlebih dulu aku belum lah bahas tadi. Lantainya ini teman-teman sebenarnya itu bawaannya dari rumah itu ada granitnya, jadi dilapis lagi, ditumpuk sama dia, di finish sama vinyl teman-teman. Ini juga nggak paten teman-teman, sewaktu-waktu kalau memang mau diganti bisa teman-teman. Sekarang kita masuk ke kamar tidur utamanya teman-teman. Nah ini kamar tidur utamanya ya, ada backdropnya lengkap. Sayangnya emang nggak pakai conwood ya, di balik ini ada istilahnya cat ya, dia pakai cat, tapi semuanya di samping-samping ini dia pakai conwood. Biasanya sih stylenya sih di fullin ya, tapi ini mungkin karena ini ada hiasan jadi nggak di fullin. Ada kaca-kaca juga, terus sudah ada AC-nya. Untuk ukurannya kurang lebih 3 meter kali 2,5 teman-teman. Untuk ukurannya hampir sama kayak di lantai 1 teman-teman, tapi bedanya ini ada kamar mandi dalamnya ya teman-teman. Ini ada kamar mandi dalamnya, coba kita masuk ke kamar mandi dalamnya.
Nah, ini untuk kamar mandi dalamnya. Ini lebarnya, manjangnya 1,90 m, lebarnya hampir sama ya, ukurannya kayak kamar tidurnya 3 meter. Udah ada bathtubnya, jadi suami istri bisa lah di sini ya teman. Ini ada bathtubnya, cuma masuk ke dalam. Nah, lengkap ya, ada jendelanya, ada wastafelnya, terus juga sampai ada pengering rambut ini teman-teman. Ya, dilengkapi pengering rambut. Tiap-tiap kamar mandi di sini emang kayak udaranya masih kurang, udara dari luarnya kurang, tapi udah disediain blower ya. Lantainya dia pakai granit, ukurannya 1 meter 1 meter kali 1 meter. Motifnya hampir sama kayak granitnya yang di area dapur maupun HPL yang backdropnya TV yang di lantai 1 teman-teman. Oh ya teman-teman, ini ada TV-nya ya teman-teman. Kalau kita lihat dari sini coba ya, ini ada TV-nya teman-teman. Buka. Nah, TV-nya dia pakai remote teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Teman-teman. Dia bisa ada remote-nya. Jadi kalau mau tidur ya udah ya dinaikin aja. Nah, keren ya. Dia pakai smart home teman-teman. Nah, itu tadi untuk TV-nya teman-teman, udah ada otomatiknya. Terakhir kita mau bahas untuk area belum terakhir ya, masih ada area jemuran sama balkon. Kita ke balkonnya dulu teman-teman. Kita balkonnya dulu. Nah, di lantai 2 ada balkonnya teman-teman. Untuk lantainya dia pakai wood plank, tapi kayak kisi-kisi semuanya ini ya, ini kisi-kisinya ini dia pakai conwood ya, hanya yang ini aja dia pakai wood plank. Ini wood plank, ini wood plank, tapi yang kisi-kisi utamanya ini dia pakai conwood semua. Ada granitnya juga di depan, 1 meter ya, ukurannya 1 meter. Bisa dipakai duduk-duduk sore-sore. Rumah ini teman-teman menghadapnya itu menghadap ke utara, jadi nggak terlalu panas. Kalaupun siang pun yang terik banget paling sekitar 3-4 keramik aja sih masuk cahayanya, itu 3-4 keramik aja. Untuk outdoornya semua di luar ya, outdoor AC-nya. Ini dari kamar tidur anak, ini kamar tidur utama, ini dari ruang tengah, terus di carport, jadi ada 4. Oh ya, ngomongin tentang airnya, dia aku lupa tadi tanya, mungkin pakai PDAM ya, kurang lebih airnya kalau di sini mungkin pakai PDAM. Listriknya teman-teman dayanya dia 3500 watt ya, emang besar ya, karena emang AC-nya aja udah 4 teman-teman. Terus ada blower ya kan, terus permainan lampunya udah banyak banget, backdrop lampu LED-nya, terus ada blower juga di area dapurnya. Jadi wajar kalau emang tinggi teman-teman. Ini untuk area balkon depannya bisa dipakai duduk-duduk, menurut aku nyaman-nyaman aja. Juga dari kamar tidur juga bisa langsung ya teman-teman, di kamar tidur utama tadi dibuka langsung ngarah ke balkon. Nih kamar tidur, ini kan kamar tidur utamanya tadi ya teman-teman, jadi dibuka gini. Nah, di bangun tidur bisa langsung ngarah ke area balkonnya teman-teman. Nah, itu mungkin ini untuk area balkonnya. Lanjut kita ke area sekarang tempat jemurnya ya. Yang kita belum bahas adalah tempat cuci-cuci sama tempat jemurnya. Ayo kita masuk lagi teman-teman. Nah, ini untuk area cuci-cuci dan tempat jemurannya. Lebar teman-teman ini 2,5 ya, udah nggak sampai sih, 2,20 m kali 2 meter teman-teman. Jadi cukup lah ya, udah ada mesin cucinya, udah ada wastafelnya disiapin, gantungannya pun udah disiapin nih semua. Nah, buangannya pun buangan airnya dari air kotornya ini langsung masuk ke pipa, udah disiapin juga. Jadi udah lengkap. Cuci-cuci habis kering, setrika di sini udah disiapin nih, setrikanya udah lengkap, ada colokannya, ini udah disiapin colokannya juga. Kalau kurang banyak nih, semisal nih ya kan, bajunya banyak, nyuci banyak, masih ada di luar, area luar nih, yuk masuk sini. Nah, ini masih bisa cukup untuk dipakai untuk area jemuran lagi teman-teman. Jadi udah lengkap lah. Terakhir teman-teman, kalau di dapur tadi, ini kan dapurnya di sebelah sana. Kalau
ditanya, Mas Abdullah, ini bisa nggak ditambahin untuk kamar pembantu? Masih bisa. Ini istilahnya dibongkar ya, dinding ini dibongkar, sampingnya ini dia pakai alderon teman-teman. Atapnya yang pas area dapur tadi alderon, tapi udah disiapin tuh rangka-rangka strukturnya untuk supaya dia di lantai 2. Jadi ditambahin untuk area kamar pembantu itu bisa di sampingnya ini. Ukurannya kurang lebih 2 meter. Jadi masih bisa dapurnya. Jadi kamar pembantu nggak nyambung sama ruangan utamanya. Jadi masih bisa untuk ditambahin kamar pembantunya teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Ini untuk sekilas review ya, menyeluruh daripada rumahnya Mbak Novia Carolina teman-teman. Emang beliau ini emang dasarnya kalau emang ngedesain rumah ya, ataupun ngebeli terus direnov itu memang benar-benar diperhatikan. Aku kasih contoh sedikit aja ya, ini sedikit tapi ini sangat-sangat berpengaruh. AC teman-teman, AC outdoor itu kadang-kadang jarang diperhatikan tuh penempatannya. Kadang-kadang bahkan kita beli rumah, pipanya nggak disiapin, cuma disiapin kayak stop kontaknya aja. Tapi pipanya itu kan nanti kalau kita masang pipa yang dari indoor ke outdoor itu kan harus istilahnya bongkar lagi tuh temboknya. Nah kalau Mbak Novia nggak, udah disiapin semua tuh. Kalaupun nggak ada AC-nya pun, nah outdoornya udah disiapin, pipa refuganya pun udah disiapin semua. Nah itu keistimewaannya gitu. Terus stylenya teman-teman, stylenya dari Mbak Novia sama suaminya ini emang dia lebih suka banyak kaca, terus banyak permainan kayu. Kesan kayunya tuh banyak-banyak ditimbulin ya. Ini conwood ini kan kesannya kayu ya, walaupun memang kayak materialnya kayaknya bukan kayu ya, memang conwood gitu. Lantainya vinil, tapi motifnya motif kayu gitu. Cat-catnya pun warnanya coklat gelap ya kan, terus ada warna-warna krem. Jadi emang apa ya, yang ditampilin tuh bener-bener mewah teman-teman. Dari Mbak Novia ini stylenya tuh mewah. Railingnya pun dia nggak main-main loh. Ini railingnya dia pakai stainless. Biasanya apa sih, kebanyakan ulu aja di finish gitu kan, warna cat putih. Ini dia pakai stainless, terus ada tempernya juga nih. Jadi emang apa ya, seneng banget gitu loh nge-review rumahnya Mbak Novia Carolina. Nah untuk masalah harga dari rumah ini nanti mungkin bisa WA aku ya teman-teman yang ada di deskripsi, atau langsung menghubungi Mbak Novia Carolina. Mungkin itu review secara menyeluruh di lantai 2. Kita turun lagi ke lantai 1 teman. Ya. Oke teman-teman, itu tadi sekilas ya review daripada rumah ini teman-teman. Aku ulangi lagi untuk spesifikasinya teman-teman. Rumah ini luas tanahnya 66 meter persegi, jadi lebarnya 6, memanjangnya kurang lebih 11 teman-teman. Untuk luas bangunannya kurang lebih 130-an lah kurang lebih, karena kan hampir full ya, menyeluruh secara bangunan ini hampir menyeluruh teman-teman. Ini aku ucapin terima kasih buat Mbak Novia Carolina dan juga suaminya yang udah ngizinin nih rumahnya untuk di review teman-teman. Aku berharap nantinya ya cepat laku, terus cepat bangun lagi yang baru, terus kita bisa nge-review lagi teman-teman. Yang tertarik ya dari rumah ini teman-teman, dapat kontak WA aku taruh di deskripsi teman-teman, ataupun langsung bisa ngubungin Mbak Novia Carolina. Nanti jangan lupa bilang dari Abdullah ya, jadi biar dapatlah sedikit-sedikit teman-teman ya. Ada IG-nya aku masukin, namanya Mbak Novia Carolina, nanti bisa tanya-tanya langsung ke dia teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya, Abdullah Basalama 08, karena di situ ada review singkat ya, review singkat daripada rumah ini, serta foto-foto tampilan daripada rumah ini aku masukin di Instagram aku teman-teman, Abdullah Basalama 08. Dan juga ada TikTok aku, Abbas Property ya, di situ ada review singkat juga untuk videonya ya. Mungkin kalau di TikTok dia bisa yang one take ataupun yang pecah-pecah, nanti pokoknya dilihat aja. Jangan lupa teman-teman juga like, komen, dan subscribe teman-teman. Jika ada pertanyaan dari rumah ini bisa komen di bawah, nantinya bisa aku jawab ya teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin itu, sampai ketemu di next video. See you.